Hai semuanya, ini resep kastangel yang sering saya ulang. Teksturnya renyah tapi nggak keras. Aroma kejunya wangi, rasanya bikin nagih. Langsung aja ke proses membuatnya. Parut keju takarannya 180 gram. Saya gunakan keju cheddar. Di satu wadah, tuang margarin, butter, boleh di mix 213 gram, tambahkan garam, lalu vanila. Resep lengkapnya saya sudah cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Mixer bahan ini sampai menyatu dan lembut. Cukup menggunakan speed yang paling rendah aja, kira-kira selama 2-3 menit. Tambahkan 2 butir kuning telur. Mixer kembali sampai bahannya tercampur. Cukup dengan speed yang paling rendah ya. Bagi menjadi 2 bagian keju yang tadi sudah diparut. 1 bagian campurkan ke dalam adonan dan 1 bagiannya lagi untuk bahan taburannya nanti. Tambahkan susu bubuk 25 gram, 1/4 sendok teh kaldu. Aduk perlahan menggunakan spatula sampai tercampur rata. Tambahkan tepung terigu secara bertahap supaya adonannya lebih mudah tercampur. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak ya. Jika adonan terasa berat saat diaduk, boleh ulenin menggunakan tangan. Ulenin sampai tercampur dan teksturnya sampai kalis. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Masukkan adonan ke dalam plastik. Ukurannya 5 kilo. Kemudian di bagian permukaan tinggal diratain aja. Saya menggunakan rolling pin supaya permukaannya sama rata. Untuk ketebalannya kira-kira setengah senti. Atau teman-teman sesuaikan dengan ketebalan yang diinginkan untuk tekstur kuenya nanti ya. Setelah merata adonannya, potong plastik pada bagian sisinya. Lanjut siapkan untuk bahan olesan 2 butir kuning telur, yang satunya sudah pecah. Aduk kuning telur sampai menyatu. Kemudian pada bagian permukaan adonan, olesin menggunakan kuning telur menggunakan kuas sampai merata di bagian permukaannya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak ya. Taburin dengan keju yang tadi sudah diparut pada bagian permukaannya sampai merata. Lalu tutup adonan dengan plastik. Kemudian digilas menggunakan rolling pin. Sedikit ditekan-tekan supaya lebih padat.
Tujuannya supaya saat dipotong nanti kejunya nggak berantakan ya. Kemudian ini dibalik posisi keju pada bagian bawah supaya untuk pemotongannya nanti lebih rapi. Lalu potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Saya potong dengan ukuran persegi seperti ini. Terlihat hasil potongannya pada bagian topping kejunya lebih rapi, nggak berantakan ya. Jika ragu saat memotong hasilnya tidak rata, boleh ditandain menggunakan penggaris. Hasil potongan susun di atas loyang, panggang di oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Menggunakan api atas bawah, saya letakkan pada bagian rak yang paling bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit, pindahkan loyang ke bagian atas, panggang kembali menggunakan api atas dengan suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Sambil menunggu matang kastangelnya, saya lanjutkan untuk potongan kedua. Di sini saya kurangi ukurannya lebih kecil dari yang pertama. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Selesai dipotong, letakkan aja di atas loyang. Nah, ini hasilnya untuk ukurannya yang lebih kecil. Untuk durasi pemanggangan 3 tahap. Yang pertama tadi durasinya 20 menit menggunakan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas bawah. Kemudian lanjut kurangi suhunya menjadi 120 derajat Celcius menggunakan api atas aja. Tunggu sampai dingin dulu kue kasangelnya. Lanjut kembali dipanggang menggunakan api atas bawah. Posisinya letakkan di rak bagian tengah, suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit sampai 20 menit dan hasil pemanggangannya seperti ini. Warnanya terlihat cantik, dalamnya itu terasa gurih, renyah, kejunya terasa banget ya. Nah, ini untuk hasil potongan yang pertama tadi. Ini cocok banget buat dijadikan suguhan saat hari lebaran nantinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu dukungannya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.